Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita menghitung pH untuk basa kuat, nah selanjutnya kita menghitung pH untuk basa lemah. Ya, penjelasannya hampir sama dengan rumus untuk mencari pH asam lemah ya. Sehingga kalau kita sudah paham ya rumus untuk asam lemah, kita gunakan rumus yang ada ya, yang asam lemah yang sudah kita tahu untuk mencari rumus perhitungan basa lemah. Nah, perlu diingat kalau asam kita cari konsentrasi H+, berarti nanti tinggal kita ganti. Kalau basa berarti tinggal diganti jadi OH, OH-. Ya. Nah, rumus asam lemah itu kan konsentrasi H+, ini ada dua ya. Kalau diketahui alfa berarti H+-nya alfa dikali Ma. Ini alfanya derajat disosiasi. Kalau yang diketahuinya Ka berarti H+-nya sama dengan akar Ka dikali Ma ya. Intinya kalau dia lemah, nah kalau dia asam lemah berarti di soal itu biasanya diketahui alfa. Kalau enggak alfa berarti diketahui Ka. Ya. Nah, dari rumus asam lemah ini bisa nih kita pakai untuk menentukan rumus basa lemah. Jadi tinggal kita ganti ya lawannya. Konsentrasi H+ kalau asam, berarti kalau basa jadi konsentrasi OH-. Nah, di sini ada alfa. Alfa itu kan derajat disosiasi ya, sama asam atau basa lemah, dia punya derajat disosiasi ya, nilainya 0 sampai 1 ya, kurang dari 1. Alfa dikali, tinggal diganti ya, Ma molaritas asam, oh berarti kalau basa jadi Mb, ya kan? Nah, kemudian yang kedua ada konsentrasi OH- sama dengan ini Ka dikali Ma, berarti kalau asam Ka, ya kalau basa berarti Kb gitu kan, konstanta ionisasi untuk basa ya, Kb dikali Ma jadi Mb, Kb dikali Mb ya. Dari H+ langsung dapat pH, tapi kalau dari OH- dapatnya POH dulu ya. Rumusnya min log konsentrasi OH-. Nah, setelah dapat POH baru kita dapat pH ya. pH-nya adalah ya 14 dikurang POH ya. Nah, ini adalah rumus untuk perhitungan basa lemah ya, dengan memanfaatkan rumus asam lemah yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sehingga untuk menentukan basa lemah ya kita tinggal pilih ini ya. Intinya kalau basa kita itu nyari konsentrasi OH-. Nah, pakai yang mana OH-nya tergantung dari soal diketahuinya alfa atau Kb. Jadi keterangan dari rumus ini adalah Kb itu tetapan atau konstanta ionisasi basa ya, di sini basa lemah. Kemudian alfa itu derajat disosiasi ya, ada kadang buku ada yang menuliskannya derajat ionisasi. Kemudian Mb-nya ya, ini adalah molaritas basa dalam satuan molar ya, atau mol per liter. Baik, kita bahas soal yang pertama. Tentukan pH dari larutan NH4OH 0,5 molar jika diketahui Kb sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 5. Oke ya, tadi disebutkan kalau basa lemah ini di soal ada data ada data Kb atau alfa. Ya, jadi ini kalau kalian nggak hafal NH4 itu basa lemah, sebenarnya bisa menentukan dari sini, oh ini ada Kb nih. Ini berarti dia basa lemah ya. Ya, oke, jadi kita jawab pertama, tentukan dulu NH4OH itu basa lemah atau basa kuat. Nah, ini adalah masuk ke basa lemah. Kemudian yang diketahuinya datanya Kb, kalau basa lemah kita cari konsentrasi OH-. Nah, karena datanya Kb, berarti OH-nya pakai rumus yang kedua, yaitu akar Kb dikali Mb. Ya, jadi ini basa lemah dengan konsentrasi 0,5 M. Jadi inilah Mb-nya. Ya, Kb-nya, nah ini diketahui ya, 2 kali 10 pangkat negatif 5 dikali Mb-nya 0,5. Ya, nah supaya mudah menghitung, maka yang 10 pangkat nanti kalikannya dengan 10 pangkat gitu ya. Jadi kalau desimal di sini 2 dengan 0,5 nih dikali ya. 2 dikali setengah kan 1 ya hasilnya ya. 1 dikali 10 pangkat negatif 5. Nah, karena ini masih di dalam akar,
maka akarnya ini harus dihilangkan ya. Akar 1 ya 1 ya, karena 1 dipangkatkan berapapun nilainya 1. Kemudian akar 10 pangkat, berarti pangkatnya tinggal dibagi 2 ya. Jadi 10 pangkat min 5 kalau dibagi 2 itu kan jadi min 2,5 ya. Yang 1 nggak usah dicantumkan, nggak apa-apa ya, karena kan nanti min log 1, nah log 1-nya itu kan 0. Jadi ini boleh kalian tulis langsung jadi 10 pangkat min 2,5. Nah, setelah dapat 10 pangkat, ya ini OH min, baru kita dapat POH kan. POH-nya adalah min log dari konsentrasi OH min. Nah, jadi min log dari berapa nih? 10 pangkat min 2,5. Jadi jangan kaget kok ada pangkatnya koma gitu ya, ya nggak apa-apa ya. Jadi kalau logaritma dari 10 pangkat ya maka nilai logaritmanya adalah pangkat dari 10-nya ya. Ini nilainya min 2,5 dikali min. Oh, berarti POH-nya adalah 2,5. Selesai sampai sini? Ya belum ya, karena ini basa pH-nya harus di atas 7. Oh, ini mah baru POH. Jadi setelah dapat POH, nah baru kita tentukan pH ya dengan rumus 14 dikurangi POH. Ya, jadi 14 dikurangi 2,5. Ya, maka dapatnya 11,5. Contoh soal yang kedua, larutan basa lemah rumusnya MOH dalam air terionisasi 1%. 1% ini berarti ya dia adalah derajat disosiasinya ya, alfanya. Nah, larutan basa tadi mempunyai pH sama dengan 11. Nah, pertanyaannya tentukan konsentrasi dari basa tersebut. Jadi ini yang ditanya adalah MB-nya berapa ya, konsentrasi basanya. Oke, jawab ya. Jadi karena ini yang diketahuinya alfa, alfanya 1%. 1% itu sama aja dengan 1/100 ya, atau 0,01. Jadi kalau diketahuinya alfa, nah ini adalah basa lemah kan ya, tadi disebutkan. Jadi kalau basa lemah, kita akan mencari konsentrasi OH min. Yang ditanya itu kan MB ya. Jadi kalau MB ini rumusnya ada di konsentrasi OH min kan. Dengan OH min, karena yang diketahuinya alfa, maka kita pakai rumus OH min yang pertama tadi ya. Nah, jadi OH min sama dengan alfa dikali MB. Kalau diketahuinya KB kan pakai yang kedua ya. Jadi berhubung ini diketahuinya alfa, derajat disosiasinya, maka OH minnya kita pakai alfa dikali MB. Dari sini, nah kita akan dapat MB-nya kan. Jadi nanti dapat MB itu sama aja dengan ya alfanya pindah ke bawah sini kan ya. Konsentrasi OH min dibagi alfa. Ya, ini alfanya udah ada 0,01. Nah, tinggal OH minnya. Nah, OH minnya dapat dari mana? Dapat dari pH. Ya. Jadi, kalau pH-nya sama dengan 11, nah ini kan pH basa nih di atas 7. Ya, jadi kita harus cari pOH dulu. Ya kan? Nyari pOH-nya dulu nih. Jadi nggak bisa langsung H+ gitu ya. Jadi harus nyari pOH karena target kita adalah mencari OH min, bukan mencari H+. Ya. Jadi kalau pH-nya 11, maka pOH sama dengan ya 14 dikurangi pH kan? Ya, atau 14 dikurangi 11. Jadi pOH-nya adalah 3. Ya. Nah, dari sini dari pOH baru kita dapat konsentrasi OH min. Ya kan? Nah, dari mana? Nah, diingetin lagi ya. Jadi, yang harus dikuasai pertama itu kita nyari pH gitu ya. Perhitungan-perhitungan yang nyari pH. Nah, itu dipahami. Nah, setelah kita bisa mencari pH, maka soal berikutnya yang harus kita pelajari adalah gimana nih kalau pH-nya itu udah ada. Yang ditanya yang lain, kayak MB gini ya. Jadi, balik lagi ya. Kalau saya punya OH min sama dengan 10 pangkat min 1, berarti kan pOH-nya adalah pangkat 10-nya ya, 1. Kemudian kalau OH minnya
10 pangkat min 5 gitu ya. Oh, berarti pOH-nya ya 5. Nah, sekarang dibalik. Kalian punya pOH nih. pOH-nya 3. Berarti kan yang di sini ya. pOH-nya 3. Oh, berarti dari pOH kita bisa dong dapat OH min. Berarti OH minnya berapa nih? Oh, 10 pangkat min 3. Ya, jadi kalau pOH-nya 3, oh maka konsentrasi OH minnya adalah 10 pangkat min 3. Nah, kalau 10 pangkat min 3 ya boleh dikali 1 kan depannya ya. Kan kalau 1 dikali 10 min 3 ya 10 min 3 juga. Ya, ini satuannya molar. Dapat ya OH minnya 10 pangkat min 3. Nah, baru masukkan ke sini kan. Jadi MB sama dengan OH minnya 1 kali 10 pangkat min 3 dibagi tadi alfanya adalah 0,01 ya. Nah, ini boleh juga dijadikan desimal ya. 1 kali 10 pangkat min 3 karena pangkatnya negatif berarti ini 0, kan. Berapa angka di belakang koma? Ya, ini pangkat min 3. Oh, berarti 3 angka di belakang koma. Angka terakhirnya adalah 1. Ya, jadi ini 0,01 dibagi ini ya 0,01. 0,001 dibagi 0,01. Selisih nolnya kan 1 ya. Nah, ini hasilnya adalah 0,1 molar.